Kita ngomong guru. Apakah guru sekarang menderita? Menurut saya tidak lebih menderita dibanding guru zaman dulu. Ngomong kelas, wow, saya kelas 1 SD muridnya 60. Satu bangkunya 3. Penyakitnya apa? Kopok. Kita ngalamin lah anak tahun 70 bu dokter, kopok, bu kopok. Di kelas saya dari 60 murid, 10 yang kopok. Bayangin loh, guru zaman itu loh. Habis itu sekolahnya giliran, pagi, sore, siang, jam 1 udah dari sawah, ngangon doma, temandi heula, masuk ke kelas kopok. Itu sekelas baunya luar biasa. Penyakitnya kedua lagi ololeho. Murid zaman dulu kesini, ke sekolahnya ada yang disenal, ada yang enggak, ada yang nyeker. Itu kakinya belah-belah. Ke sekolah suka dipariksa, hidung. Untuk ngakalinnya pakai jalantah. Sudahlah, menderita Pak, menderita. Gurunya pakai kapur. Guru di mejanya disimpan itu pangebug. Bodoh sih ya. Saya termasuk anak yang 20 orang dari 60 tidak naik kelas. Dedi Mulyadi tidak naik kelas. Bodoh aing teh. Tiap hari gini aja ditangtungkan suruh baca. Kieu. Apakah guru zaman itu dilaporin polisi? Tidak. Di sekolah digampar, geplak. Pulang ke rumah, kunaon sia dicabok ku guru. Tadi maledog sekolah make batu, gaplok deui. Ponten ya, mohon maaf kita memang hari ini sudah harus mengikuti ratifikasi perjanjian perlindungan anak. Tetapi anak waktu itu lahir anak kokoh. Hari ini anak lebih galak tibatan gurunya. Anak lebih galak tibatan bapaknya. Anak-anak hari ini tumbuh lemah. Dan mohon maaf banget, tahun 70-an anak-anak orang kaya tuh santai. 80-an anak orang miskin kerja keras. Saya ingat betul di desa saya, anak orang kaya nggak ada yang sukses, ya biasa aja standar. Tapi anak-anak yang biasa tuh sukses-sukses. Kenapa? Waktu itu beda. Hari ini terbalik. Anak-anak orang kaya disimpan di yayasan pendidikan, anak tentara, akademi angkatan darat, anaknya angkatan darat lagi besok. Karena disiapin. Anaknya politisi, disiapin jadi anggota DPR lagi. Anak gubernur disiapin jadi gubernur lagi. Anak bupati disiapin, anaknya jadi bupati lagi. Anak kepala desa disiapin, anak Jairoh, karunya, motorna belum lunas, sudah dipurutulan, diganti knalpotnya, ikut rombongan geng. Mohon maaf, bonceng perempuan, setelah itu hamil. Kan saya banyak nanganin. Kawin sebentar, setelah itu pisah lagi. Anak usia muda, sudah punya anak lagi, bapaknya miskin, sudah mikirin 3 anaknya dari perkawinan yang sebentar-sebentar. Saya nanganin Pak yang begitu. Bukan kata orang, saya sendiri, saya tahu keadaan mereka. Apa? Lemah Pak. Yang miskin akses politiknya makin lemah, akses ekonomi makin lemah. Anak-anaknya, ibunya di sawah hitam melegam, jadi kuli ngaramet, anaknya gaya-gayaan. Mohon maaf, ditambah lagi dapat bansos, makin lemah. Saya ingin nih sekolah rakyat dibangun Pak Prabowo, cita-citanya merubah itu loh. Saya ingin sekolah rakyat, sekolah Taruna Nusantara itu hadir dalam setiap ruang keras di seluruh Jawa Barat. Sekolah yang setara, melahirkan kelas menengah. Sehingga saya tidak ragu kalau di Unpad kemarin mengumumkan, 10 fakultas kedokteran, 10 orang sini, saya biayain oleh Provinsi Jawa Barat, sini. Kedokteran, asal orang tuanya tidak mampu, tapi anaknya punya kemampuan dan keinginan. Saya ingin, ITB berapa orang yang nanti teknik sipil, geologi, kemudian arsitektur, saya bilang sini. Saya ingin saya ingin minimal dalam setiap tahun itu ada 10.000 anak Jawa Barat dari keluarga biasa-biasa tumbuh jadi kelas menengah baru sebenarnya. Itu.
Dan saya tidak akan ragu dengan Pak Ketua DPRD untuk mengalokasikan biaya. Uangnya dari mana itu? Pemda Jawa Barat kok banyak banget duitnya sekarang. Apakah Muja sama Nyi Ratu Kidul? Saya itu orang rasional, akademik. Tanya teman-teman dekat saya nggak percaya klinik. Enggak. Tapi saya memahami Nyi Ratu Kidul itu simbol dari laut, dan di mana manusia kalau ingin mengalami kemajuan maka harus memuliakan laut. Agar apa? Agar dia bisa mendapat keberkahan dari apa yang menjadi kandungan kekayaan laut itu. Tidak boleh dieksploitasi, tidak boleh dirusak. Kemudian simbol dari tanah disebutnya Sunan Ambu, yang itu saya lambangkan ketika merah putih diserahkan di Gedung Pakuan. Untuk apa? Hari ini yang menjadi problem adalah tanah. Kenapa? Ada laut yang sudah disertifikatkan, ada bantaran sungai disertifikatkan, ada gunung disertifikatkan. Padahal itu hak negara untuk dikelola untuk kemakmuran rakyat. Ini problem. Yang ketiga adalah ada maung. Itu adalah uyut, dan itu adalah simbol dari penjagaan hutan. Sebenarnya saya itu nilai itu orang Cina merumuskan tuh yin dan yang. Kemudian lahirlah seperti Nyi Ratu itu adalah Dwi Kuan Yin. Orang Eropa membuat lukisan Mona Lisa. Kita klinik hayang benghar ka Nyi Ratu. Wah teu bisa, benghar mah kudu usaha. Nah, ini yang di otak saya itu. Tetapi saya bilang meraih kemajuan sains teknologi, kita tidak boleh terputus dari sejarah masa lalu sebagai bangsa. Jadi untuk itu saya ucapkan terima kasih bagi anak-anakku, guru-guruku yang semangat. Nah kemudian mengajar pagi 6:30, hitungannya apa? Hitungannya kan sudah terkompensasi Jumat, Sabtu itu kan libur. Saya dulu merumuskan pendidikan 7 poe atikan. Yang satu adalah Ajeg Nusantara Senin, yang kedua Selasa Ajeg di Buanda, ketiga Rebo Maneh di Sunda, keempat Kemis Nyanding Wawangi, kelima Jumat nyuci kendiri, Sabtu Minggu betah di imah. Ini penting. Sekolah isi terus sampai siang. Kemudian Sabtu Minggu berkumpul dengan keluarganya di rumah, betah di imah. Rumah itu harus menjadi tempat di mana kehidupan kita nyaman, damai. Saya ini orang yang pergi kemanapun, jarang nginep di hotel, selalu pulang ke rumah. Karena bagi saya, rumah adalah tempat saya untuk berbahagia bersama anak saya. Itu. Maka rumah yang nyaman. Rumah yang nyaman lahir dari rumah yang bersih. Nah, ini yang harus kita bangun bersama. Jadi yang kita lakukan, saya terserah orang mau mengatakan apa terhadap diri saya ingin punya anak-anak Jawa Barat itu hebat. Kenapa? Industrinya terhampar di mana-mana, tapi rakyatnya belum terserap dengan baik. Tanahnya subur, berantakan pengelolaannya. Saya ingin terus menata sungai, menata hutan, menata perkebunan, menata areal industri. Saya ingin terus, saya pas tangan, saya kepalkan terus. Saya ingin membangun kemajuan dan ingin saya melihat anak-anak Jawa Barat itu hebat. Nanti menguasai di berbagai bidang lini dan negara hadir untuk membuat pembiayaan riset, pembiayaan pendidikan, kelas. Saya sudah ingin membuat kelas itu beradab. 1 kelas, 1 toilet, 1 kelas, 1 toilet. Itu saya ingin beradab. Guru-gurunya dibangun, dan saya juga mungkin kalau guru SMA mah enggak ya, mungkin ya. Saya waktu jadi bupati dulu, kalau guru SD terutama itu sangat bestie sama Bang Jabar. Ngajarnya di SD Sukamulya, tapi SK-nya di Bang Jabar. Enggak apa-apa kalau uangnya untuk produktivitas. Pakai gade sawah, pakai bangun rumah, pakai beli kebon. Ini kan yang terjadi adalah uang ini pakai motor, mobil, rumah nggak punya, mobil rusak, motor hancur. Bang, banyak yang sudah selesai jadi guru, rumah pun nggak punya. Ini harus dirubah. Pegang tabungan siswa, pakai dikit-dikit pas kenaikan kelas. Lah itu pengalaman saya sama kakak saya kok, almarhum. Kakak saya itu almarhum, tiap kenaikan kelas harus ganti itu suaminya itu. Ini kan pengalaman saya, keluarga saya guru ada 1 orang. Nah ini rubah perspektif. Dan kenapa saya
Mohon maaf juga, nanti harus ada aturan juga Pak Kepala Dinas, tidak boleh masuk pedagang yang menawarkan barang ke sekolah, baik untuk murid maupun guru. Stop, tutup kunci. Kenapa? Pak, lamun tukang nu nganjukeun datang ke sekolah, Pak guru kabitaan. Mohon maaf, tradisi ini bener nggak nih ngomong saya ngomong? Udah kunci aja. Aduh Pak, unggal poe guru nganyuk terus. Aduh, udah jangan. Saya ingin guru-gurunya terbebas dari tekanan ekonomi. Selain kita berpikir tentang kesejahteraan ke depan, kita ukur fiskalnya dengan baik, tetapi juga gurunya pengeluarannya harus mulai ditekan. Untuk itu, saya ke Pak Kadis. Ini saya sampaikan ke Pak Kadis. Manusia itu akan sejahtera cukup dengan negara melahirkan dua hal menurut saya. Jamin kesehatan gurunya, permudah kepemilikan rumahnya, ini guru. Makan segala macam berasa ngurus sendiri. Untuk itu Dinas Pendidikan perlu mendata guru yang belum punya rumah. Tidak ada salahnya pemerintah Provinsi Jawa Barat juga memberikan bantuan perumahan bagi guru. Nggak ada salah. Pak Sekda, nggak ada masalah. Jadi kita kan hari ini saya paling cepat tuh. Bantu ini 40 juta, 50 juta. Nggak apa-apa. Nanti guru yang punya rumah di-record dulu problemnya apa. Nanti dilihat problemnya apa. Kalau dia memang berproblem dan layak untuk dibantu punya rumah oleh provinsi, nggak ada masalah. Provinsi membantu rumah untuk guru, nggak ada masalah. Yang kedua, selain guru apa? Penjaga sekolah. Ini harus mendapat perhatian. Mang. Ini penting. Ini komponen. Yang berikutnya apa lagi? Jaminan kesehatan. Apa problem jaminan kesehatan BPJS sekarang? Aneh-aneh. Suhu badannya 40 derajat belum bisa dirawat. Liur sugan. Ya kumaha? Pasien itu dokter jaga di IGD itu bertengkar dengan pasien. Diusur. Oh mohon maaf, pulang lagi belum 40 derajat. Kenapa? Kalau nggak 40 derajat nanti BPJS-nya nggak bayar. Bayangin. Sekarang gini, saya minta Kepala Dinas Pendidikan itu aktif. Kan punya UVTD, punya kepala sekolah. Guru nanti suruh lapor kalau ada guru yang sakit, mengalami problem harus cuci darah, gantung segala macam, lapor ke kepala sekolahnya. Kepala sekolah nanti ngomong ke UVTD, UVTD-nya nanti bisa langsung ke gubernur, saya biayain tuh rumah sakitnya. Sudah. Ini. Dan yang terakhir, ternyata saya baru tahu Jawa Barat termasuk 7 keajaiban dunia. Apa itu 7 keajaiban dunia? Guru-guru di Jawa Barat tuh saktinya luar biasa. Apa kesaktian guru dari Jawa Barat? Walaupun gajinya tinggal 200.000 karena dipotong BJB, tapi masih bisa sekolah, beli skincare, bisa healing. Kan luar biasa, tepuk tangan. Dan yang paling baru lagi adalah apa kesaktian dari guru di Jawa Barat? Ngajarnya seni tari tapi bisa manjat tiang bendera. Ini hebat lah ya. Jadi multi talent guru itu. Jadi multi talent guru itu. Nah itu saya ucapkan terima kasih pada seluruh jajaran kepala sekolah. Semuanya kita akan terus memberikan solusi yang terbaik. Ruang-ruang kelas terus kita hari ini kita perbaharui, kita bangun karena anggarannya 0 dulu. 0, dari 0 loh Jabar itu. 0 pembangunan ruang kelas. Sekarang sudah bisa menjadi 1,3 triliun. Nanti ke depan terus. Dan kita kerjasama, hari ini banyak terlibat pada Dandi membangun kelas-kelas di mana-mana. Kita akan terus, saya targetkan seluruh sekolah di Jawa Barat 2027 sudah dalam keadaan sehat, bersih, tertata, berlistrik, berwifi, semuanya. Kepala-kepala sekolahnya tertata, visioner. Dan saya ingin mengembalikan kembali kepala sekolah ke kampung halamannya. Nggak boleh? Nggak, saya nggak setuju. Nggak. Jangan bikin rumit, Pak Sekda, percepat itu. Kalau orang Tasik, ya jadi kepala sekolah di Tasik. Dan jangan jauh dari rumahnya.
Di Sukabumi, kembalikan, udah nggak boleh. Kenapa? Beban biayanya berapa, biaya transportasinya? Udah. Dan saya minta Pak Sekda, saya kasih waktu hari Jumat mereka sudah dilantik kembali menjadi kepala sekolah. Di provinsi biasa begitu Pak. Jadi 1 jam SK harus keluar, 1 jam, 5 menit, saya selalu begitu. Makanya cepet. Kita serapan anggaran yang paling tinggi hari ini, percepatan pembangunannya, dan ya termasuk peran ibu bapak semua ya. Peran ibu bapak semua, angka kepuasan publik terhadap Pemprov Jabar 85% menurut Litbang Kompas. Dan Pak Kasde, Pak Pangdam, yang paling menarik justru yang tidak ada dalam RAPBD. Barak militer adalah kegiatan yang paling disukai oleh rakyat Jawa Barat. Saya juga mengucapkan terima kasih buat jajaran Polri, Polres yang membantu jam malam. Ini penting Pak, anak-anak kita ini kurang tidur, tawuran, segala macam, udahlah. Saya tuh sedih Pak, kalau sudah tawuran yang bayarin saya. Saya tuh kan nangani, bayarin rumah sakit bagian saya, dia yang ngebacok. Itu Pak. Anda tahu nggak biaya rumah sakit kalau ada bacok-bacok? Saya pernah menghabiskan uang 120 juta. Karena inginnya urai. Begini urai keluar. 120 juta. Waktu kemarin tuh ada lagi 90 juta. Mahal. Nu ngabacok anak maneh nu mayar aing. Kan ini dan saya ngumumin lagi nih Pak Kadis. Saya nanti kasih hadiah untuk sekolah terbersih, tertata, terapi. Tingkat juara Provinsi Jawa Barat. Saya kasih stimulus pembangunan 5 miliar. Itu yang juara provinsi ya. Yang pertama Pak Sekda, juara provinsinya yang pertama 5 miliar, juara keduanya 3 miliar, juara ketiganya 2 miliar. Nanti ada yang juara kabupaten. Juara kabupatennya mendapat stimulus pembangunan 1,5 miliar. Saya kasih stimulus. Saya juga nanti tadi udah mikir. Kalau ada daerah yang sudah bebas tawuran, bebas kenakalan remaja, jam malamnya efektif, saya nanti mau ngasih hadiah buat Kapolres dan Dandimnya. Setuju? Setuju? Nanti juga kami akan mengumumkan sekolah terkotor di Jawa Barat. Ya kalau terbaik diumumin terkotor. Saya juga sudah minta Pak Sekda mengumumkan guru terbaik dan guru termalas. Umumin Pak di situsnya. Ya betul nggak? Jadi di situsnya itu ada situs Dinas Pendidikan diumumin bulan ini guru yang paling rajin ini di kecamatan ini, yang paling mal ini umumin, bikin animatifnya, guru maneh caing teh. Untuk itu saya ucapkan terima kasih, mohon maaf banget ini gubernurnya banyak ngatur pada di ini, segala diatur. Ya sekolah itu adalah aturan. Kalau nggak mau masuk dalam aturan nggak mau masuk sekolah. Dan terakhir kita belajar deh dari siapa? Dari TNI Polri. Di antara seluruh pejabat pegawai negara yang paling banyak aturan siapa? TNI Polri. Baju diatur, pasang lencana diatur, masukin diatur, sabuk diatur, sepatu diatur, tinggi badan diatur, rambut diatur, berat badan diatur, semua sudah diatur. Apakah TNI Polri tidak bahagia? Bahagia ternyata. Apakah TNI Polri dianggap organisasi yang tidak tertata? Paling solid. Siap salah. Itu kalau ditegur pimpinan, siap padahal bener. Kenapa? Karena di mata pimpinan semuanya salah. Kalau di TNI Polri pemimpinlah yang penentu kebenaran. Siap salah, walaupun benar sebenarnya siap salah. Nah gitu, makanya kemarin saya marahin Sekda. Hei, kamu salah itu. Kalau aneh, kamu ngomong aja cukup satu. Siap salah, tak itu, siap salah. Kalau sipil argumentasinya panjang, Pak Sekda, panjang. Udah jangan panjang-panjang. Aku salah si ate caing teh. Siap salah cukup caing teh eta.
Karena profesor, doktor, apa pakai argumentasi, landasan berpikir, filosofi, ganeng, caing teh. Siap salah, komando. Sipil itu harus ditertibkan, Pak. Sipil itu, ya walaupun tahu lah. Jadi pemimpin itu kan kadang siap di depan, di belakang diomongkan. Ngomong, aing pusing, siap salah, siap salah. Nah nanti itu pemimpin itu, nanti ngaku itu di ujungnya. Jadi kalau tadi saya yang salah, bukan anak buah yang salah. Tapi di ujung nanti sebenarnya mana udah bener, tapi ulah hareupeun anak buah ya teh wibawa kudu dijaga. Itu seni memimpin, dan pemimpin tuh dalam militer, dalam Polri sama. Biasanya anak buah yang paling sering dimarahin itulah anak buah yang paling disayangi. Kenapa? Karena kalau sudah tidak disayangi nggak usah ditegur, nggak usah diluruskan, nggak usah dibangun, biarin masih ya weh. Nah saya ini. Nah, kepala dinas pendidikan ini termasuk yang sering belegug siapa? Cuk aing teh belegug siapa? Gitu. Cicing kudu kumaha atuh cenah gitu. Belegug siapa? Stres tuh Pak. Pertama jadi kepala dinas pendidikan tidak saya tanya selama 2 bulan. Belegug siapa cak aing teh? Nah gitu. Tapi kan tidak ditanya barijeng diangkat jadi eselon 2 di provinsi kan nggak ada masalah. Daripada ditanya di mutasi. Kamu teh guru yang paling baik, aku sayang sama kamu. Sekarang kamu ngajar tuh di situ. Oke, semangat, Bu. Semangat ya. Nah, kemudian anak-anak itu ngeluh persoalan pulang terlalu sore. Betul tidak, anakku? Sekali lagi, betul tidak? Saya itu kan keluhan tuh karena sering nongkrong sama anak-anak. Apa sih masalah? Betul tidak Pak Guru? Mohon maaf juga Pak Kadisdik. Pulangnya jangan jam 3 Pak. Bayangin loh, mereka sudah bangun jam 5, setengah 5. Berangkat ke sekolah setengah 7, terus kalau pulangnya ke rumah setengah 4 Pak, capek Pak, kelelahan. Dan memang mereka itu akan lebih bugar Pak kalau sekolahnya cuma 2 hari Pak. Wow. Siga nyihiang bolos wae. Nyihiang itu anak saya itu lebih lucu. Sekolah pertama kelas 1, sudah seminggu udah pindah kelas. Saya bilang Nyihiang kok kenapa jadi kelas 2? Kelamaan gitu. Terus gimana? Minggu depan Nyihiang mau pindah kelas 3 aja kacau saya bilang. Saya bilang anak-anak juga. Nah menurut saya idealnya coba ukur secara psikologi anak itu bisa kuat berapa jam dalam sehari. Kalau masuk setengah 7 menurut saya nih, saya bukan ahli pendidikan, menurut saya setengah 2 itu sudah harus pulang. Setuju? Sebenarnya yang berteriak tuh bukan anak-anak, guru. Tapi guru nyuruh ke anak-anak. Nah, oke. Setengah 2 itu harus pulang Pak, karena hitung jam kerja PNS. Mohon maaf, PNS itu, ASN itu masuknya jam 8, setengah 8 kan? Ya kan? Setengah 8 kan? Pulangnya setengah 3. Hah? Jam 4, tapi kan ngerjanya bukan kayak guru. ASN mah macam HP hunggul digaji kikiran. Bener nggak? Jangan disamain nama guru. Nutur-nutur gubernur hunggul digaji, gituan hunggul. Jangan disamain. Guru ini kan fokus Pak, fokus, ya kan? Fokus. Nah, coba tolong dikaji lah. Saya akan minta kaji saja. Mereka pulangnya jangan jam setengah 3 atau setengah 4. Pulangnya setengah 2. Sampai rumah setengah 3. Dia mandi istirahat setengah 4 sudah berkumpul di rumah. Tapi dengan catatan anak sekolah pulang sekolah langsung ke rumah.
Jadi nanti kalau nanti Polri menemukan anak-anak pulang sekolah tidak langsung ke rumah, maka jam pelajarannya tambah sampai maghrib. Setuju nggak? Saya ini sudah begini loh ketemu anak-anak, knalpot brong, knalpot brong, aing gubernur ya. Sia lamun teu ganti knalpot brongna, besok tidak naik kelas. Saya begitu Pak sekarang. Tapi kan saya kasihan sama anak-anaknya, 400.000 ganti knalpot. Akhirnya itu anaknya ngajain, rombongan 8 orang isukna. Sia goblok, aing ganti kabel lo bolo teuing. Pak knalpot brong Pak. Aduh awas cirian. Saya itu Pak, mohon maaf jajaran Polri, saya itu di kampung saya di Lemur Pakuan tidak boleh lewat motor yang knalpotnya brong. Saya sudah mengganti lebih dari 100 knalpot. Kenapa? Sekolah tuh ngajarin pendidikan. Yang harus ngejelasin tentang knalpot brong itu adalah guru biologi atau guru fisika. Itu gelombang yang bisa diterima oleh telinga itu berapa gelombangnya, kekuatannya gitu. Kemudian gurunya bikin sampel, kepinter. Guru ngambil motor masukin ke ruang kelas, anak yang kemudian diukur tekanan gelombangnya, kan ada alat ukurnya tuh. Terus kemudian anak-anak itu suruh mendengarkan. Itu cara, itulah disebut studi tour. Nah terakhir studi tour. Nih, gini deh. Pendidikan akan mengalami kemajuan kalau guru memiliki kewibawaan yang tinggi. Maka guru dalam strata zaman kerajaan itu kelasnya tinggalnya di altar. Guratnya gurat air. Artinya dia kelas tinggi dalam lingkungan istana yang dia harus independen. Tidak boleh guru menjadi bahan ejekan. Kenapa saya menghentikan? Sekolah tuh nggak ada pungutan ini, pungutan itu, pungutan ini. Tetapi saya sudah minta 2026 dana bantuan untuk sekolahnya ditingkatin. Untuk apa? Mengcover kekurangan-kekurangan yang dilarang oleh gubernur. Betul nggak? Kan nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Tapi di sekolah itu kan kadang-kadang ada kebutuhan ini, kebutuhan ini, kebutuhan ini. Nah itu harus dihitung detil dalam rencana anggaran. Gitu loh. Saya ridho kok, nggak ada masalah. Yang kedua adalah studi tour ini, saya melihat kok guru kok nggak ngerti makna studi sih. Studi itu kan proses pembelajaran, tour itu perjalanan. Artinya perjalanannya untuk melakukan penelitian. Untuk melahirkan karya ilmiah, jurnal kalau dalam istilah akademik. Jadi nggak usah jauh-jauh belajar itu. Kenapa? Di lingkungan sekolah aja bikin studi tentang penelitian sampah. Organik, anorganik. Di belah itu ada taman, bikin studi, ada tanah, bikin studi, ada air, bikin studi. Sudah aja bikin studi, itu bakso, mie ayam, seblak yang di depan sekolah tuh bawa ke lab, dibikin studi, kadar lemaknya berapa, proteinnya berapa, apa dampak bagi kesehatan manusia. Lahir orang-orang cerdas. Sekarang tuh nggak peduli, mohon maaf saya sangat peduli pada pendidikan. Saya tinggal di Subang, lewat namanya SMA 2. Sama apa tuh, stiper apa tuh. Berantakan. Saya tuh nggak pernah ngomong APBD, bongkar beresin, saya bayarin, selesai rapi, sekolahnya dan ke depan mohon Pak Sikda koordinasikan dengan PU, 1 kilometer menuju sekolah harus bertrotoar dengan baik. Kilometer. Nanti ada haltenya, ada taman-tamannya, ada air yang siap minum. Nanti anak-anak sekolah itu bergandengan dengan pacarnya nggak apa-apa. Emang nggak boleh? Wah, saya juga dulu pengen, cuman nggak kesampaian. Nggak apa-apa. Sambil nyanyi lagunya Iwan Fals. Zaman dulu, jalan bergandengan tak pernah jajan-jajan. Saya ingin itu berada, saya tuh di otak saya itu sekolah tuh pusat peradaban. Sekolah itu, nah ini karya-karya ini harus muncul gitu, bukan rutinitas. Saya ingin tertata, maka program di saya hari ini adalah jalan menuju sekolah, itu prioritas. Anda tahu nggak, 2026 itu pemerintah provinsi akan membangun jembatan senilai 26 miliar, yang itu jembatan hanya digunakan rakit untuk anak sekolah yang 4 orang. Saya nggak ada masalah.
Ini penting. Dan kemudian guru-guru lapor lagi di seluruh Jawa Barat, nggak boleh lagi ada anak sekolah lewat sungai bergelantungan, nggak boleh. Saya pasti bangun, cepat selesaiin. Mau kewenangan desa, mau kabupaten, nggak ada urusan saya. Karena itu adalah martabat pendidikan di Jawa Barat. Mau SD, mau SD, nggak ada urusan saya. Ini penting. Dan saya juga punya mimpi. Punya mimpi apa? Punya mimpi ke depan ada bis sekolah. Itu mimpi. Ini mimpi ya, ini mimpi. Untuk daerah mana? Daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh transportasi. Nah, saya dulu waktu bupati mewujudkan itu, Pak. Masih ada tuh mobilnya. Jadi Pak Sekda data sekolah-sekolah yang jarak ke sekolahnya jauh dan belum terjangkau oleh sarana transportasi publik, nggak ada masalah. Nanti kerjasama TNI, kerjasama Polri, kita berikan bis, kita berikan mobil-mobil yang 24-30. Dulu saya sopirnya itu Koramil. Waktu di Purwakarta, ketika naik mobil mereka selalu menyanyikan lagu-lagu nasional pendidikan. Nanti juga bisa ada Babinsa, Babin Kamtibmas, udah bisa nyetir, nggak apa-apa. Saat pagi-pagi nganterin anak ke sekolah, siapin mobilnya milik Pemprov, serahin sama mereka, suruh dikelola, kan gitu, kan nggak ada masalah. Nah, ini yang dibangun. Jadi untuk studi tour ini saya ingin lagi, apalagi yang saya inginkan, nggak boleh lagi guru jadi bahan nyinyiran bulian orang tua siswa. Nggak enak dengernya Pak, saya, aduh, eta mah guru nawe hayang gratis jeung keluargana, aduh. Kenapa? Nanti ada tahapnya Pak. Saya juga ada tahapnya menyadarkan orang tua. Apa itu? Kalau anaknya jajan 30.000 nggak pernah ribut. Anaknya beli baju yang harganya mahal nggak pernah ribut. Anaknya beli motor nggak pernah ribut. Tapi giliran beli seragam sealam dunia tahu semua. Ini juga harus dibenerin orang tuanya. Anaknya jajan 30.000, sekolah 100.000 saja, infak ribut di media sosial. Anaknya nonton konser nggak ribut, anaknya nonton kesana kesini nggak ribut. Giliran kenaikan kelas, ada iuran untuk bikin tenda, ribut. Kenapa? Ini problem. Sehingga apa sih yang ada dalam pikiran saya? Yang ada dalam pikiran saya ini adalah jangan sampai negara sudah memberikan subsidi lewat dana BOS, lewat BPMU dan lewat kebijakan pembangunan pendidikan termasuk infrastruktur dengan jumlah puluhan triliun. Tetapi orang tua tetap budget pendidikannya mahal karena biaya lain-lain anaknya terlalu banyak. Saya ingin menekan ini. Konsisten pendidikan free, maka orang tuanya juga harus memberikan pendidikan bagi anak-anaknya. Anak-anaknya jangan lagi dimanjakan oleh uang dalam setiap waktu. Saya ingin merubah itu sebenarnya culture. Asal sohor, kajenting, tekor. Saya nggak mau. Ini culture yang ini bangun. Untuk itu saya ucapkan terima kasih atas dukungannya pada semuanya. Mari bersama-sama wujudkan pendidikan yang berkualitas, yang bermartabat, pendidikan istimewa bagi masyarakat Jawa Barat dan guru-guru yang istimewa, murid-murid yang istimewa, anggaran yang istimewa, kurikulum yang istimewa. Semua harus dilakukan dengan keistimewaan. Saya ucapkan terima kasih. Saya tidak bisa sampai akhir karena saya ditunggu di Unpad, ada kunjungan Bu Titi Pak Soeharto ke Unpad, saya sudah ditunggu di sana. Semangat! Semangat! Semangat semuanya, kita bangun sistem yang transparan, terbuka, akuntabel. Ini adalah prasyarat menuju kemajuan. Kita bangun anak-anak Jawa Barat, cager, bener, pinter, singer. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.